Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fasidi, mahasiswa Blended Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan eh, seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing terhadap keputusan pembelian produk IQOS melalui brand awareness sebagai variabel mediasi. Kepada yang terhormat, Dr. Muhammad Trio Febriantoro, selaku dosen pembimbing, kepada yang terhormat Dr. Endang Pitaloka selaku dosen penguji 1, dan yang terhormat Bapak Dalizan Olodu selaku dosen penguji latar belakang. Menurut Purwaningsi dan Susanto pada tahun 2000, kecenderungan pelanggan untuk melakukan pembelian dipengaruhi oleh brand awareness mereka dengan suatu merek. Dalam pemasaran, brand awareness mengacu pada sejauh mana konsumen akrab dengan merek tertentu dalam konteks kategori produk tertentu. Selanjutnya, brand awareness adalah sejauh mana konsumen menyadari bahwa merek tertentu terpilih dalam segmen pasar tertentu. Suatu bentuk periklanan yang dikenal sebagai social media marketing telah muncul sebagai akibat dari adopsi platform media sosial secara luas sebagai sarana untuk menyebarkan kesadaran merek dan jual produk dengan memanfaatkan komunitas yang lebih besar dengan potensi pemasaran yang lebih tinggi. Pemasaran media sosial dorong individu untuk promosikan situs web, produk, atau layanan mereka melalui saluran sosial online dan untuk berkomunikasi satu sama lain. Keputusan pembelian merupakan hasil akhir dari proses pemilihan produk yang dilakukan oleh calon pembeli setelah melakukan seleksi dan membandingkan dengan produk lain. Keputusan pembelian merupakan hasil akhir dari proses pemilihan produk. Studi kasus. Philip Morris International membuat produk tembakau yang dipanaskan dan rokok elektronik dengan merek IQOS. Peluncuran pertama kali terjadi pada November 2014 di Jepang dan Italia melalui alat pemanas tembakau IQOS, kemudian didistribusikan ke negara-negara lain. Sebagian besar produk dapat memanaskan tembakau tanpa menyalakan api, kecuali rokok elektronik yang dijual dengan merek IQOS. Namun, manfaat kesehatan jangka panjang dari produk yang dipanaskan dibandingkan dengan rokok konvensional belum diketahui dan masih diperdebatkan oleh para peneliti ilmiah. Menurut Purwaningsi dan Susanto tahun 2000. Ya, ada dua penelitian terdahulu dan yang satu berpengaruh, kedua tidak berpengaruh. Yang berpengaruh, menurut penelitian tambahan yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Sarwoko di tahun 2020, terdapat pengaruh positif dan signifikan sosial media marketing terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat diartikan bahwa jika tingkat aktivitas sosial media marketing tinggi, maka hasilnya sejalan dengan tingkat keputusan pembelian. Dan yang tidak berpengaruh, menurut penelitian yang dilakukan oleh Muslim di tahun 2018, menunjukkan bahwa sosial media tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Meskipun saat ini sosial media dianggap sebagai sarana yang cukup ampuh dalam mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat karena sosial media saat ini masih sebatas pada penyebaran informasi produk. Rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian IQOS? Maksud saya pembelian pelanggan IQOS. Yang kedua, apakah sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan IQOS? Yang ketiga, apakah brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? Yang keempat, apakah brand awareness memediasi hubungan antara sosial media marketing terhadap keputusan pembelian? Jawaban Pustaka, teori perilaku konsumen ini adalah teori menyeluruh dari proyek penelitian ini. Menurut teori ini, perilaku konsumen dapat diidentifikasi. Maksud saya, didefinisikan sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, serta perilaku dan lingkungan. Menurut Peter dan Olson tahun 2013. Lalu, menurut M. Lestari dan Wahyono tahun 2001,
yang menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Keputusan pembelian merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dilakukan konsumen untuk membeli produk atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Eliasari dan Sukatmaja di tahun 2017, kemampuan seorang konsumen untuk mengenali dan mengingat merek dalam berbagai konteks merupakan brand awareness. Dalam kebanyakan kasus, fungsi kesadaran merek itu sendiri ditentukan oleh tingkat kesadaran dan yang berhasil dicapai oleh merek tertentu. Menurut Irawan dan Hadi Sumarto tahun 2010. Indikator variabel pertama keputusan pembelian ada minat memanfaatkan barang dagangan, keinginan untuk membeli barang tersebut, dan jadikan akuisisi barang dagangan sebagai prioritas utama. Kedua ada brand awareness, yaitu recall, recognition, purchase, dan consumption. Yang ketiga ada social media marketing, ada pembuatan konten, berbagi konten, menghubungkan, dan pembangunan komunitas. Model penelitian dapat dilihat di layar. Yang pertama, variabel independen atau bebas sebagai social media marketing. Variabel mediasi yaitu brand awareness. Dan variabel dependent terikat pada keputusan pembelian. Populasi penelitian, wilayah generalisasi dari item penelitian yang diteliti disebut sebagai populasi penelitian. Menurut Saudara Yono 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan parameter sampel penelitian terlebih dahulu. Setelah itu, fokus akan beralih ke generalisasi objek penelitian. Populasi seperti yang didefinisikan adalah kelompok individu yang signifikan secara statistik yang memiliki seperangkat karakteristik untuk, maksud saya umum yang telah dipilih untuk dipelajari. Sampel jumlah indikator kali 8 total indikator, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 12 kali 8 sama dengan 96 sampel. Alat analisis. Dalam konteks penyelidikan ini, tahap penelitian meliputi proses analisis data yang dilakukan setelah pengumpulan semua data yang akan digunakan dalam penelitian selesai. Teknik analisis data ini menggunakan partial square atau PLS melalui aplikasi perangkat lunak bernama Smart PLS versi 3, metode Structural Equation Modeling atau SM, yang digunakan dalam penelitian untuk mengatasi masalah data memiliki opsi yang dikenal sebagai partial least square atau PLS. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.